Waktunya Maroko versus Kroasia, perebutan juara ketiga. Piala Dunia 2022 hari ini menggelar laga perebutan juara ketiga antara Kroasia versus Maroko. Pertandingan memperebutkan medali perunggu Piala Dunia 2022 mempertemukan timnas Kroasia dengan Maroko. Duel berlangsung di Khalifa International Stadium pada Sabtu 17 Desember 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kroasia harus menjalani pertandingan ini menyusul kekalahan 0-3 dari Argentina di semifinal. Sementara itu Maroko gagal ke final setelah ditaklukkan Prancis 0-2. Kroasia bertekad membalas kegagalan di final dengan memperebutkan juara ketiga Piala Dunia 2022. Fatrini sebelumnya pernah meraih medali perunggu pada edisi 1998. Ambisi yang sama juga dicanangkan Maroko. Singa Atlas ingin mengukir sejarah sebagai tim Afrika pertama yang menembus 3 besar Piala Dunia. Laga ini menjadi pertemuan ulang bagi Kroasia dan Maroko di grup F Piala Dunia 2022. Kedua tim kala itu bermain imbang tanpa gol. Kroasia dan Maroko sudah bertemu 2 kali sepanjang sejarah. Selain di fase grup F Piala Dunia 2022, keduanya pernah bertanding pada 1996 dalam ajang Hasan II Trophy. Kedua tim saat itu bermain imbang 2-2 hingga waktu normal dan harus diselesaikan dengan adu penalti. Kroasia memenangkan babak tos-tosan 7-6 dan mengakhiri turnamen sebagai kampiun. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022 antara Kroasia versus Maroko bisa disaksikan di siaran langsung televisi swasta nasional atau live streaming mulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Yang lain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau juara harus ya, saya dan teman-teman yang lain harus percaya juga supporter bisa memenuhi stadion dan mendukung kami secara langsung. Pasti hasilnya akan berbeda jika ada dukungan penuh dan hasilnya semoga bisa lebih baik dari AFF tahun lalu. Tutup Mark Klok. Minggu 18 Desember adalah hari penentuan bagi 28 pemain timnas Indonesia. Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan beberapa hari sebelum laga menghadapi Kamboja di grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari 28 pemain tersebut, hanya 23 pemain saja yang akan didaftarkan di Piala AFF 2022. Artinya 5 pemain akan dicoret. Kemungkinan besar pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan melakukan pantauan terakhir pada Sabtu 17 Desember. Dari informasi yang didapat, Sabtu akan digelar sesi uji coba kedua. Uji coba ini maksud adalah internal game yang kemungkinan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Belum ada tanda-tanda siapa yang akan dicoret saat sesi latihan terbuka. Timnas Indonesia di training ground Bali United yang terletak di kawasan Pantai Purnama Gianyar pada Jumat sore. Semua pemain terlihat melahap porsi latihan yang diberikan oleh Sintayong dan asisten pelatihnya. Timnas Indonesia coret 5 pemain, tiba di Jakarta dengan skuad inti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mencoret 5 pemain jelang tampil di Piala AFF. Nantinya setiba di Jakarta, timnas Indonesia sudah dengan kekuatan inti yakni 23 pemain. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di Bali untuk menggelar pemusatan latihan TC sejak 28 November. Ada 26 pemain yang tengah mengikuti TC timnas Indonesia. 2 pemain yakni tidak ada, itu adalah Sandy Walsh dan Elkan Bagot.
Sandy Walsh sebelumnya sempat mengikuti TC di Timnas Indonesia selama 1 pekan sejak 29 November. Selain itu, Sandy Walsh harus kembali ke Belgia untuk bergabung bersama klubnya, KV Mechelen. Sandy Walsh kemungkinan besar akan didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia di Piala AFF. Sebab Sintayong sudah memastikan bahwa Sandy Walsh akan membela Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam pada 26 Desember 2022. Meski begitu, Sandy Walsh akan absen membela Timnas Indonesia saat berjumpa Kamboja 23 Desember, sementara Elkan Bagot memang belum bergabung bersama TC Timnas Indonesia di Bali. Elkan Bagot juga sudah memutuskan untuk tetap bersama klub asal Inggris Gillingham FC dan melewatkan Piala AFF 2022 bersama Timnas Indonesia. Hal itu karena agenda padat pertandingan Gillingham FC yang harus dimainkan oleh Elkan, termasuk 2 pertandingan menghadapi klub papan atas Liga Inggris yakni Wolverhampton Wanderers dan Leicester City di Piala FA. PSSI nantinya akan memberikan keterangan resmi terkait Elkan Bagot. Adapun Sintayong sebenarnya sudah mencoret penyerang Persikabo 1973 Dimas Derajat. Dimas Derajat mengalami cedera sehingga sulit untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF. Posisinya digantikan oleh pemain naturalisasi dari Bali United, Ilyas Pasojevic. Rencananya Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta dalam waktu dekat ini, sebab Indonesia akan menjalani pertandingan pertama grup A menghadapi Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 23 Desember. Kami rencananya tanggal 18 Desember akan berangkat ke Jakarta. Setiba di Jakarta, Nova Arianto memastikan Timnas Indonesia sudah berkekuatan 23 pemain. Itu berarti akan pencoretan 5 pemain yang segera dilakukan Sintayong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Filipina, serta Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023.